Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan share tentang pengalaman aku menggunakan handset Rexus Phonix Gaming tipe F30. Dimana untuk kalian yang ingin membeli handset ini, tonton video ini sampai habis karena kalian bisa menyimpulkan apakah handset ini recommended nggak kalian beli dengan harga segitu. Oke, kita langsung aja. Di sini aku akan tunjukkan. Aduh, apa itu? Sorry guys, jatuh botol sirup. Oke, di sini sudah ada kotaknya seperti ini. Ini karena udah 3 bulan jadi udah agak robek-robek. Jadi isi di dalam kotaknya itu ada handsetnya itu sendiri. Handsetnya seperti ini. Ini dengan kabel yang lumayan panjang. Nah, ini kalian lihat ya, seperti itu. Terus setelah itu isinya ada ini. Jadi isi di dalam kotak dalam pembeliannya itu hanya ada dua. Yang pertama itu handsetnya, dan yang kedua itu dongle. Dongle ini berfungsi untuk menyolokkan handset ini dari handphone ke kuping kalian ya. Oke, kita bahas bagian per bagian. Kita mulai dari atas dulu ya, kawan-kawan. Di sini untuk bendonya ini terbuat dari karet, tapi dia tidak bisa ditarik. Hanya saja ini cukup elastis, cukup untuk kepala kalian yang besar ataupun kecil. Sampingnya seperti itu. Setelah itu, di sini ada untuk setel ke kuping kalian. Di kanan kirinya ini ada merek Rexus, kanannya dan kirinya seperti itu. Ini bisa ditarik, didorong dan ditarik gini ya, seperti ini. Kanannya juga bisa seperti ini. Jadi biasa sih aku mentok di sini sih. Nah, kalau kurang merekat di kuping kalian tinggal tarik aja handsetnya seperti ini. Seperti ini. Oke, setelah itu bagian selanjutnya itu ada ini. Ini dia tempat lampu RGB-nya. Di sini ada logo Rexus di tengah-tengah bolongan handsetnya. Ada logo Rexus. Setelah itu kita ke dalamnya. Dalamnya ini dibalut dengan kulit imitasi kali ya. Tapi setelah 3 bulan aku pakai ini, dia udah mulai ngelentei kulitnya, mengelupas. Karena mungkin kena keringat ataupun ya iyalah kena keringat kayaknya ini. Jadi sudah mulai mengelupas kulit-kulitnya yang ada di kuping kita. Ini katanya ada bisa diganti sih. Tapi karena masih belum rusak kali, jadi aku belum mau ganti untuk kulitnya ini, bantalan di kuping kita. Setelah itu di sini ada tombol volumenya. Dia di sebelah kiri kalian ini. Ini dia ada tombol volumenya. Volume dari handsetnya untuk membesarkan dan mengecilkan volume suara. Setelah itu ada tombol mikrofonnya. Seperti ini mikrofonnya. Mikrofonnya pun bisa disetel naik turun sesuai dengan posisi mulut kalian ya. Oke, selanjutnya kabelnya menurut aku cukup panjang ya, sekitar 2 meter lebih nih kayaknya. Ini 1 2 kabelnya seperti ini, cukup panjang kabelnya. Jadi kalau PC kalian jauh pun masih cukup lah untuk jarak dari PC ke tempat kalian. Setelah itu ada colokannya. Di sini ada 3 colokan. Yang pertama itu ini jack warna merah ini untuk mikrofon. Jack warna hijau ini untuk volume suaranya. Dan selanjutnya ada kabel USB ini. Ini dia untuk RGB-nya. Jadi ketika kalian main game, kalian bisa mematikan RGB-nya
atau tidak dengan cara kalau mau hidup kalian colokkan USB-nya ini ke komputer kalian. Jika kalian mau matikan tidak usah kalian colokkan, seperti itu ya guys. Oke, selanjutnya ini ada dongle untuk di handphone. Jadi selain untuk PC, handset ini bisa digunakan juga untuk handphone. Jadi kan misalnya traveling ataupun pergi perjalanan di mobil, kalian bisa membawa handset ini karena sudah bisa connect ke handphone kalian karena sudah ada dongle-nya. Caranya cukup gampang. Dongle ini kalian masukkan ke dalam port jack di handphone kalian seperti ini. Oke. Setelah itu kalian colokkan aja nih kabel jacknya ini sesuai dengan warnanya, hijau ke hijau, suka bunyi tik gitu, baru dia masuk. Merah ke merah. Jadi untuk nelpon ini bisa juga ya guys, karena sudah ada tombol mikrofonnya. Oke, seperti ini penggunaannya di handphone. Oke, selanjutnya coba aku colokkan handset ini di PC aku ya guys. Oke, kita pindahkan. Untuk penggunaan di PC kalian ini cukup gampang, kalian tinggal colokkan aja tombol-tombol yang 3 ini ke PC kalian. Di sini untuk tombol merahnya kalian colokkan di bagian mikrofon yang ada lambang seperti ini. Ini untuk bagian merah, serta bagian hijaunya ini kalian colokkan di bagian yang di sebelahnya. Serta satu lagi untuk bagian lampu RGB di handsetnya kalian bisa colokkan di USB yang ada di PC kalian. Seperti ini. Dan tampilannya setelah dicolokkan di PC akan seperti ini. Lampu RGB nya sudah mulai menyala muter-muter. Tampilannya akan seperti ini. Jadi seperti ini guys setelah dicolok di komputer kita. Ini karena aku colokkan kabel USB nya itu, jadi lampu RGB nya nyala di samping-samping handsetnya ini, dia bentuk melingkar, serta di mikrofon handsetnya ini seperti ini. Oke, setelah itu kita langsung uji bagaimana kualitas mikrofonnya di OBS Studio ya. Kita buka OBS Studio. Oke, di sini kita sudah masuk ke OBS Studio. Di sini aku menggunakan mikrofon dari handset Rexus ini sebagai mic di OBS Studio aku. Bagaimana kawan-kawan suaranya? Jadi ini tanpa ada filter-filteran lagi dari aplikasi. Jadi suaranya ini real dari mic yang ada di handset Rexus Phonix F30. Seperti inilah suaranya. Jadi kalian bisa mempertimbangkan suaranya apakah recommended untuk gaming ataupun record streaming kalian. Oke, selanjutnya kita coba tes audionya. Untuk audio di sini kan yang merasakan kuping aku kan. Sesuai dengan pengalaman aku menggunakan handset ini, suaranya cukup bagus. Cuman kelemahannya dari handset ini, dia suaranya tuh agak terdengar dari luar ketika kalian memutar volumenya agak besar. Jadi kawan kalian bisa mendengar suara kalian secara samar-samar di luar ketika kalian menghidupkan volume handset ini terlalu besar. Jadi saran aku volumenya ini jangan di fullkan, kalian buat setengah aja supaya orang di luar tidak mendengar suara yang ada di dalam handset ini. Seperti itu kawan-kawan. Jadi di sini aku sudah menghidupkan lagu di YouTube. Coba kalian dengar, ini aku sudah memfullkan volume di handset ini. Suaranya agak terlihat kedengaran ya teman-teman ya.
Ini volumenya sudah full. Dari PC ini volumenya sekitar 80-an. Kalau dari ininya volume handsetnya ini sudah aku fullkan. Suaranya agak terlihat lumayan jelas dari luar. Seperti ini kualitas audionya ya teman-teman ya. Oke kawan-kawan, setelah aku jelaskan tadi mengenai spesifikasi dari handset Rexus Phoenix F30, di sini aku akan menyimpulkan apakah handset ini recommended nggak untuk para gaming pemula untuk digunakan dengan harga 175.000 waktu itu aku beli di Shopee. Kalau menurut aku sih selama 3 bulan pemakaian aku, handset ini cukup recommended. Kenapa? Karena suaranya cukup bagus, sedang lah, tidak terlalu bagus-bagus sekali, tetapi cukuplah untuk kita gaming pemula karena udah cukup kencang juga sih suaranya. Dan untuk pemakaiannya sih cukup nyaman di kuping. Ketika handset ini ditempelkan, maka suara di luar itu agak kedap sih karena ini tertutup rapat kulit bantalan dari kuping handsetnya ini. Seperti ini. Untuk suaranya sih cukup ya, tidak terlalu bagus, tidak terlalu jelek. Karena suaranya menurut aku ya biasa-biasa aja. Maklum lah dengan harga handset segini, untuk suara mikrofonnya itu sudah cukup bagus ya kawan-kawan ya. Jadi menurut aku sangat merekomendasikan handset ini pada kalian yang ingin membelinya. Karena dengan harga 170, kalian sudah bisa mendapatkan handset yang lumayan bagus. Serta handset ini bisa digunakan di handphone juga. Jadi tidak hanya untuk di PC aja, tapi handset ini juga bisa digunakan di handphone kalian yang ada colokan kabel jacknya, seperti ini. Oke, sekian video dari aku. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga puasa kalian hari ini lancar-lancar. Amin. See you, bye-bye.